tentang mikrotik MTCNA, yaitu dua adalah menjelaskan tentang buat rotor OS dan rotor board. Nah, kita akan menjelaskan outline. Nah, teman-teman, ada beberapa poin, yaitu ada rotor OS dan rotor board. Yang kedua ada rotor OS proatur. Yang ketiga rotor board name. Yang keempat rotor board type. Yang kelima arsitektur rotor board. Nah, di sini ini contoh gambar-gambar rotor OS dan rotor board nih, kayak gini ya, mikrotik MTCNA yang kayak gini ya. Kita lanjut ya teman-teman ke rotor OS dan rotor board. Nah, mikrotik rotor OS, apa sih mikrotik rotor OS nya? Yaitu ada basis rotor OS, yang kedua ada sistem perangkat yang digunakan oleh perangkat mikrotik rotor board, yang keempat dapat diinstalasi di PC atau sebagai FM, yang keempat stand online operating berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah guys, teman-teman perlu diketahui bahwasanya mikrotik itu ada yang rotor board dan rotor OS. Untuk rotor board ini lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan rotor OS lebih mengarah ke software. Nah, itu rotor OS dan rotor board tuh berbeda ya. Kalau rotor board ini lebih mengarah ke perangkat fisik, kalau rotor OS itu lebih mengarah ke software ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada mikrotik rotor board. Itu ada beberapa poin. Itu yang pertama ada blood hardware board, yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi rotor OS, yang ketiga segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, yang keempat tersedia mulai dari low end sampai dengan high end rotor. Nah, itu mikrotik rotor board. Terus selanjutnya ada rotor OS feature. Nah, routing itu ada RAF, OSPF, BGP, RIVN, OSP, VF3, firewall, dan net fully customized Linux based. Itu ada cost, bandwidth, management, point to point, tunneling, ada PPTP, PPPoE, STP, Open VPN, user management, DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Itu ada tools, bandwidth, test, tools, mask, spring, MRTG, dan lain-lain. Itu yang selanjutnya ada wireless indoor dan outdoor. Indoor ada Chef wireless mikrotik, outdoor point to multi point SSTK mikrotik, Dynadis, dan lain-lain. Ada juga ada point to multi, yaitu yaitu ada Matchbox dan Omitic. Nah, routing, static routing, dynamic routing, ada firewall proteksi keamanan, net ada supaya private IP dan mengakses IP publik. Terus selanjutnya kita ada cost dan bandwidth management, quality of service atau bisa digunakan untuk bandwidth. Point to point tunneling ada meremote server dari jarak jauh. Jadi point to point tunneling teh ada meremote server dari jarak jauh. User management DHCP, proxy mendapatkan IP secara otomatis. Uji coba ini ada link-linknya nih, ada linknya ada nih, di sini ada, cari aja https://mikrotik.com. Nah, cari di mana aja ya. Nah, kita lanjut ke rotor board name. Perkategorian itu ada perkategorian nama pada perangkat rotor board mikrotik berdasarkan ada 3 kategori. Nah, yang pertama ada berdasarkan simbol nama, yang kedua ada berdasarkan kata
yaitu word. Yang ketiga ada expressional naming. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu. Ini ada digit pertama menunjukkan series router yang bisa berupa angka atau huruf. Jadi yang ada 2 poin itu, pertama ada digit kedua menunjukkan jumlah interface atau bisa verify internet SPF atau SPF plus. Kedua ada digit ketiga menunjukkan jumlah interface in wireless ya, wireless ya, itulah wireless interface wireless. Yang kedua ada berdasarkan kata, yaitu word. Nama yang digunakan saat ini sebagai contoh ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada Augmented Growth, yang ada growth, XT, sextant, mental, helgate, dynadisk, ada WAV, LDF, LDF, disk, mandelbox, KRT, dynadisk, cap, half, hex. Yang terakhir ada hex ya. Terus yang ketiga ada expressional naming, yaitu router yang memiliki interface lebih dari 9 internet. Sebagai contoh RB 1100, ada juga RB 1200, ada juga RB 2000, ada 2011, ada RB 3011 dan lain-lain ya, lebih banyak lah. Nah, kita selanjutnya membahas router board type. Nah, kode lain router board type yang ada pada router board type yang pertama ada U plus support upload USB. Yang kedua ada negatif memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada H titik more powerful CPU. Yang ada G titik support for gigabit. Ada juga ada 5 titik support low ORT SPF. Yang ada juga 5 plus negatif support frekuensi 5 GHz. Ada juga 2 plus negatif support frekuensi 2,4 GHz. Terus 52 negatif dual band GHz dan 2,4 GHz. TC tower vertikal. Nah, ini yang dinamakan Robert type. Nah, contoh ini gambar-gambarnya ya. Nah, ada RB router board ada 90 series 5 internet berbalas fitur berbalas dan jenis lainnya nih. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Nah, yang terakhir ada arsitektur router board. Nah, kita akan membahas router board. Ada beberapa poinnya. Arsitektur router board berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Nah, yang pertama ada software atau OS untuk arsitektur berbeda setiap. Dan kedua melihat arsitektur metrik lebih lengkap. Nah, ini nih MIP SBE. Nah, ada MIP SBE, ada negatif Smith, ada negatif Tile, ada PPC, ARM dan X8, MIP dan yang terakhir ada MIP PS. Nah, ini nih contoh gambar arsitekturnya yang terbuat. Nah, seperti ini ya. Sekian dari penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye.